Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Arif selaku pembimbing skripsi dan juga Pak Hadi, Pak Mukti beserta Pak Markus sebagai dosen penguji. Salam sejahtera untuk semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Variasi Sudut Serang Sunfoil pada High Speed Graph dengan metode Computational Fluid Dynamics. Perkenalkan lagi, nama saya Haikal Putra, NPM 16068895534. Outline presentasi saya hari ini, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan teoritis, metodologi penelitian, hasil analisis, dan juga kesimpulan serta saran. Yang pertama adalah pendahuluan latar belakang. Untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia, di mana sekarang dunia maritim internasional sudah beralih menjadi dunia maritim yang lebih hijau atau green environment. Maka dari itu dibutuhkan inovasi dalam menciptakan dan mengoptimalkan teknologi baru yang ada, yang dapat meningkatkan efisiensi, sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar pada kapal. Sehingga cita-cita untuk mempunyai dunia maritim yang lebih hijau dapat terlaksana. Salah satu teknologi yang dapat diinovasikan adalah sternfoil yang merupakan hydrofoil yang diletakkan pada buritan kapal. Tujuan penelitian kali ini ada 3. Yang pertama untuk melakukan simulasi dengan menggunakan software CFD-Soft. Yang kedua adalah mengetahui setup untuk mencari hambatan kapal menggunakan software CFD-Soft. Dan yang ketiga adalah mencari konfigurasi optimal pada variasi sudut serang sternfoil. CFD-Soft ini merupakan software yang dikembangkan oleh CCIT yang merupakan software asli Indonesia. Software pertama asli Indonesia untuk CFD. Yang kedua adalah tinjauan teoritis. Sternfoil merupakan hydrofoil yang terletak pada bagian buritan kapal. Secara geometri, hydrofoil dan sternfoil sama, hanya saja memiliki fungsi berbeda. Sternfoil memiliki fungsi untuk menambah thrust force, di mana resultannya menghasilkan gaya dorong. Secara fungsi, sternfoil juga memiliki fungsi sebagai untuk stabilitas yang dapat memengaruhi wave pattern, motion kapal seperti pitching, rolling, dan juga yawing, dan lain-lain. Dan juga untuk mempengaruhi skipping kapal sehingga menjadi lebih stabil. Metodologi penelitian untuk data eksperimen digunakan sebagai validasi awal. Data eksperimen didapati dari peneliti sebelumnya, yaitu Fuad Syahrudin, Teknik Perkapalan UI 2015 yang merupakan peneliti sebelumnya. Data eksperimen ini didapati dari uji tarik yang menggunakan alat-alat seperti elektrik motor untuk mengatur kecepatan pada kapal, lalu load cell untuk membaca berapa hambatannya, lalu ditransfer data tersebut pada laptop. Untuk sunfoil-nya terdapat 4 variasi sudut serang, yaitu 0 derajat, 1 derajat, 2 derajat, dan juga 5 derajat. 0 derajat pada sudut serang sunfoil searah dengan arah aliran yang didapatinya. Sehingga walaupun dilihat seperti sudut serang yang negatif, namun itu merupakan 0 derajat yang searah dengan arah alirannya. Dan diletakkan pada tepat di bawah transom dengan kedalaman vertikal 1 kali draft kapal. Dan jika di assembly antara kapal dan sternfoil, maka isometrinya seperti gambar. Untuk memulai simulasi kali ini, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan grid independency test. Grid independency test dilakukan untuk melihat sensitivitas sistem mesh terhadap hasil simulasi. Ini dilakukan agar mendapatkan jumlah mesh yang tepat untuk waktu komputasi yang efektif dan hasil yang berkualitas. Bisa dilihat jumlah mesh divariasikan sebanyak 4 jumlah. Yang pertama 150.000, 250.000, 350.000, dan 550.000 pada kecepatan yang sama semua 2,1 meter per second. Dari data eksperimen yang telah didapati dari peneliti sebelumnya, maka didapati error terkecil
yaitu pada jumlah mesh kurang lebih 350.000. Nah, jumlah ini akan menjadi target untuk statistik meshing yang akan dilakukan untuk mengambil data. Lalu persiapan geometri. Geometri di sini ada 4. Yang pertama ada kapal itu sendiri, sunfoil itu sendiri, lalu refinement box, dan juga water box. Refinement box ini digunakan untuk menangkap daerah transisi antara fluid air dan fluid kapal. Karena simulasi ini akan dijalankan dalam multifasa. Dan juga water box merepresentasikan air dan arah aliran seperti pada panel. Lalu setelah melakukan preparation geometri, lalu melakukan refinement pada geometri tersebut. Pada kapal dilakukan parameter sebesar refinement 5, dan untuk sunfoil dilakukan refinement sebesar 7. Itu dilakukan agar lebih menangkap fluida lebih detail pada sunfoil. Lalu dilakukan meshing, di-generate, didapati hasil meshing seperti ini. Ini spesifik meshing pada sunfoil dan ini pada kapal. Dan jumlah salesnya sebanyak 357.646 sesuai dengan target pada Grid Independency Test. Lalu permodelan simulasi. Simulasi ini dilakukan secara transien dengan model RANS atau Reynolds Average Navier Strokes yang menggunakan turbulence model SST K omega. Nah, biasanya SST K omega ini sangat umum digunakan untuk meneliti data hambatan kapal karena permodelan ini menangkap daerah fluida yang terdapat pada dinding permukaan pada sebuah benda, dan dalam kasus ini adalah kapal. Lalu fase ini simulasi ini dilakukan pada multifase yaitu air dan fluida. Lalu air dan fluida ini diberi definisi fluida. 1 adalah air dan fluida 2 adalah udara. Setelah itu mengatur boundary condition. X minus di sini adalah inlet, X positif ini adalah outlet. Z positif adalah boundary far field, dan Z negatif adalah simetri. Inlet ini diberi definisi velocity inlet, outlet ini diberi definisi outflow, lalu simetri ini diberi definisi simetri, dan boundary ini diberi definisi far field untuk merepresentasikan fluida compressible, atau dalam hal ini adalah udara. Lalu untuk Y negatif dan Y positif adalah simetri, karena simulasi ini dilakukan dengan half body juga. Lalu simetri ini karena tidak ada perubahan pada daerah-daerah ujung-ujung face tersebut, sehingga hasil yang didapatinya pun akan sama di sisi-sisi tersebut. Setelah itu untuk memasukkan kecepatan kapal dimasukkan pada inlet dan juga outlet, dan juga kecepatan inisialnya, sehingga dalam closure box tersebut kecepatan yang dijalankan konstan sesuai dengan operasi kapal. Lalu untuk mengontrol simulasi ini dijalankan selama 5 detik dengan delta T atau time step 1e-4 dengan Cora number 1, dan datanya akan disimpan setiap running 0,1 detik. Untuk setelah simulasi dilakukan, komputasi dilakukan, data tersebut dapat dilihat dengan menggunakan software ParaView, di mana data hambatan digunakan dengan cara mengenerate surface normal, sehingga akan ada normal X, normal Z, dan normal Y, lalu mengalihkan tekanan dengan normal X untuk mendapati hambatan, tekanan dikali normal Z untuk mendapati gaya angkat atau lift, lalu kalkulator tersebut diintegrasi dan dapat diplot. Jadi untuk memverifikasi bahwa simulasi ini dapat dinyatakan masuk akal dengan cara memeriksa konvergensi dan juga
konsistensinya. Bisa dilihat seperti grafik seperti ini. Lalu hasilnya, yang pertama ada grafik validasi menggunakan kapal tanpa sunfoil. Data eksperimen didapati dari peneliti sebelumnya, bisa dilihat seperti pada grafik. Yang merah merupakan hasil dari eksperimen, dan yang hitam merupakan hasil dari simulasi. Bisa dilihat trennya sudah sama. Lalu pada 4 variasi konfigurasi sudut serang, dilakukan simulasi dengan settingan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka didapati hasil berikut. Pada kecepatan 1,57, hambatan paling kecil didapati pada sudut 2 derajat. Pada kecepatan 1,76, pada angle of attack 2 derajat juga. Pada 1,93 juga paling kecil angle of attack 4,08. Untuk kecepatan 2,1, hambatan terkecil juga pada angle of attack 2 derajat. Dan juga untuk kecepatan 2,3, hambatan terkecil terdapat pada angle of attack 0 derajat. Untuk membandingkan semua ini diplot dalam satu grafik agar lebih representatif. Bisa dilihat hambatan terkecil trennya yang menggunakan konfigurasi sudut serang 2 derajat. Hal ini terjadi bisa dilihat dari grafik lift to drag ratio. Jadi kenapa pada sudut 2 derajat merupakan hambatan terang paling kecil? Yang pertama karena adanya pengurangan hambatan terbesar. Pengurangan hambatan terbesar biasanya terjadi pada kecepatan 1,57. Ini juga terjadi karena submergence factor yang merupakan faktor kedalaman. Ketika gaya angkat semakin besar, maka stern foil akan mendekati permukaan air sehingga akan kehilangan gaya angkatnya. Lift ini semakin besar seiring dengan kecepatan. Jadi jika dilihat seiring dengan kecepatan, liftnya pun akan membesar sehingga mendekati permukaan laut, di mana gaya angkatnya itu akan menurun karena mendekati permukaan laut. Jadi semakin besar kecepatan kapal, lift to drag ratio-nya akan semakin turun. Lalu juga walaupun di 2 derajat terjadi pengurangan hambatan terbesar, namun lift to drag ratio terbesar ada pada 5 derajat. Ini karena pada kecepatan yang sama, koefisien lift pada sudut serang 5 derajat cenderung lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Karena semakin besar angle of attack, secara umum akan sudut serang koefisien liftnya pun akan semakin besar. Maka dari itu, walaupun sudut serang 5 derajat memiliki lift to drag ratio lebih besar, namun tidak berarti memiliki reduksi hambatan terbesar. Walaupun liftnya besar pada sudut 5 derajat, namun drag yang dirasakan pun juga lebih besar. Maka dari itu tidak terlalu optimal jika dibandingkan dengan 2 derajat yang liftnya tidak sebesar 5 derajat, namun pada konfigurasi 2 derajat, dragnya pun lebih kecil dibandingkan dengan yang 5 derajat. Bisa dilihat persentase reduksi terbesar pada angka 26% pada float number 0,517 atau kecepatan 1,57 pada konfigurasi 2 derajat. Dan yang paling kecil terdapat pada konfigurasi 5 derajat yang beroperasi pada kecepatan 2,3 meter per second. Lalu bisa dilihat ini merupakan kontur kecepatan, yang atas merupakan konfigurasi 2 derajat dan yang bawah adalah 5 derajat dengan kecepatan 2,3 meter per second. Seperti ini konturnya. Bisa dilihat perbedaan hasil kontur kecepatan pada sudut serang yang lebih besar cenderung memiliki eddy juga yang lebih besar. Lalu juga ini kontur pada stern foil. Yang atas ada yang 0 derajat dan yang bawah ada yang 5 derajat dan sama-sama dioperasikan pada kecepatan 2,3. Bisa dilihat
interaksi antara sang foil dan hull pada sudut serang yang lebih besar sangat sangat kelihatan, sehingga dapat meningkatkan hambatannya itu sendiri. Walaupun liftnya bisa semakin besar, namun dragnya juga semakin besar karena adanya interaksi terhadap hull pada angle of attack yang lebih tinggi. Nah, dari itu dapat disimpulkan bahwa kapal dengan konfigurasi sistem foil derajat dan beroperasi pada kecepatan 1,57 yang merupakan paling efektif untuk mengurangi hambatan hingga sebesar 26%. Sedangkan yang paling kecil dengan konfigurasi sistem foil 5 derajat pada kecepatan 2,3 meter per second, yaitu reduksi hambatan sebesar 9%. Dan juga disimpulkan bahwa simulasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan software CFD-Soft dengan multifase SST Omega. Lalu sarannya, dengan melakukan metode eksperimen lebih lanjut menggunakan towing tank berstandar ITTC untuk validasi yang lebih akurat. Dan kedua juga melakukan komputasi pada kecepatan yang lebih banyak dan rentang yang lebih banyak supaya grafiknya lebih jelas dan lebih representatif. Lalu juga melakukan komputasi pada sudut serang yang lebih besar untuk mengetahui critical angle of attack, sehingga dapat konfigurasi yang lebih optimal. Lalu juga meriset lebih dalam terkait time step, core number, runtime, dan jumlah mesh. Keempat ini sangat berhubungan, mengingat rumus core number merupakan kecepatan dikali time step dibagi jumlah mesh. Lalu juga menggunakan hardware yang lebih mumpuni agar waktu komputasi dapat lebih cepat dan hasil lebih akurat. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.